Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kembali Sam Caniago hadir di lokasi Masjid Umi di sekitar Convention Hall Alan Panjang. Kali ini kita bersama Pak Asisten 2 Kabupaten Solo, yaitu Pak Denny. Selamat siang Pak Denny. Selamat siang. Iya. Yang kedua tidak asing, yaitu Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Solo, Pak Armen AP. Selamat siang Pak. Ya, mantap. Ya, Pak Sam. Alhamdulillah hari ini kita lihat kegiatan pariwisata. Iya, Karisma Event Nusantara. Karisma Event Nusantara yang temanya Festival Lima Danau. Ya, Mau Solo itu memiliki 5 danau ya Pak? betul. Kita satu-satunya kabupaten kota di Indonesia ataupun di dunia yang memiliki 5 danau. Iya. Alhamdulillah. Dan 5 danau itu sangat bagus sekali potensinya. Apalagi Danau di Aceh ini yang dekat sini depan kita. Ya. Danau di Aceh itu kalau boleh dikatakan melebih-lebihkan adalah Swissnya Indonesia. Iya, iya. Swissnya Sumatera Barat. Ya, gitu. Danau Kembar, Danau di Aceh, Danau di bawah, Danau kemudian Singkara, Danau Tuo, Danau Singkara, Danau Tuo, ya. dan Danau Talang ya. Danau Talang. Berarti 5 danau. Ya, hari ini kan baru dibuka sebuah event. Sasaran dari promosi wisata Kabupaten Solo yang begitu memiliki budaya yang juga tidak dimiliki daerah lain. Seperti apa konsep kegiatan dari Pak Kepala Dinas? Oke, izin Pak Asisten Ya. untuk memberikan sedikit penjelasan tentang Karisma Event Nusantara 2024 yang bertajuk Festival 5 Danau. Iya. Ya, 5 Danau. Ini adalah satu momen yang sangat bagus sekali bagi daerah, tentunya Kabupaten Solo, untuk mempromosikan bukan hanya alamnya, Iya. tapi juga kepada semua sanggar seni budaya tradisional yang ada di tempat kita yang cukup sangat banyak sekali dan sangat beragam dan khas sekali yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia ataupun di Sumatera Barat. Kabupaten Solo memang unik ya, bagus, potensi yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau tidak ada event-event yang kita adakan, maka ini tidak menjadi promosi ya, tidak ada promosi, maka kita alam yang bagus, potensi yang banyak orang tidak tahu. Iya, iya. Nah, kita harus memperkenalkan. Cara memperkenalkan, kita bikin event. Event sebagai atraksi, sebagai daya tarik orang datang. Jadi daya tarik itu bukan hanya dari alam, tetapi jadi juga atraksi dari kegiatan yang kita, event-event yang kita laksanakan. Iya. Jadi tadi saat dibuka acara kita dihadiri oleh siapa Pak? Kementerian Parekraf namanya, Pariwisata Ekonomi Kreatif, yaitunya dilaksanakan langsung oleh Pak Direktur Ekraf, Direktur Ekraf Pak Iman Santosa. Ya, kita lihat beliau rombongan cukup mengagumi keindahan alamnya Kabupaten Solo. Betul sekali. Kabupaten Solo kita memiliki 117 destinasi wisata. Iya. Unggulan ya, ini unggulan. Iya, itu yang sudah unggulan 117, masih banyak lagi yang mesti kita kembangkan dan kita majukan untuk Kabupaten Solo. Jadi saya sampaikan sama Pak Menteri tadi bahwa apa yang ada di Jawa ada di kami. Ya, kebun teh kita punya. Ya. Ya. Ada sengketan seperti di Bali, tanah-tanah sawah-sawah yang tinggi, dari tinggi ke bawah sampai berjejer, kita banyak. Tempat kita banyak. Alamnya cukup bagus. Kemudian juga selain itu kita punya Bare Solo, Bare Premium, termasuk juga kita penghasil bawang nomor 2 terbesar di Indonesia setelah Brebes. Iya, ya. Potensinya cukup banyak. Kemudian untuk budaya, ada Salingka Nagari. Kita punya yang sudah dibina sekarang sebanyak 98 sanggar seni. Iya, iya. Nah, yang udah mulai profesional dan jumlah sanggar seninya sudah lebih dari 300, tapi yang profesional baru 98. Itu dia. Kemudian Pak Asisten data terakhir itu mengatakan bahwa kita memang tidak ada hotel yang berbintang. Iya, iya. Tidak ada hotel berbintang. Kita hanya punya glamping, kemudian villa, homestay, penginapan. Pasnya seperti itu. Jadi tetapi kalau kualitasnya nggak kalah dengan hotel-hotel bintang 5, nggak kalah. Iya, iya. Karena itu cuma daya tampungnya aja yang kecil, daya tampung yang kecil. Kemudian juga untuk tahun ini ada 7 angkatan, semua pengelola homestay, semua Pok Darwis ini kita latih
Iya, Jadi iya. tidak hanya fasilitas yang dibangun oleh pemerintah, tetapi juga upaya pemberdayaan masyarakat pengelolanya, termasuk Iya, Pok Darwis dalam hal ini. Demikian Pak Sam. Luar biasa. Ya. Tapi ngomong-ngomong Pak, Iya. yang cocok itu menjadi daerah wisata ya Kampung Pak Asisten sendiri. Betul, Itu Anak panjang. Ya. Ya kita mungkin Pak Asisten seperti apa? Karena sekarang pertumbuhan kuliner bagus, homestay bagus. Hari ini para perantau-perantau kita sudah mulai melirik daerah ini. Iya, Mungkin menurut Pak Asisten sendiri gimana? iya, ini sesuatu yang tantangan yang harus kita dapatkan, harus kita wujudkan. Belum ke Solo berarti belum ke Sumbar. Iya ya. Nah, ini yang perlu kita rubah. Yang image-nya sebelumnya belum ke Bukit Tinggi, belum ke Sumbar, kita pastikan. Kemudian satu hal lagi, Solo itu indah. Iya. Yang selalu kita biarkan. Nah, mari kita buktikan bersama. Itu yang ingin kita ajak para wisatawan, baik skala Sumbar maupun nasional. Iya ya. Coba Bapak Ibu pastikan apakah memang Solo itu indah. Mungkin itu aja. Barangkali Tuhan menciptakan Solo itu Lagi sedang bahagia, lagi tersenyum ya. Itulah saya nulis bukunya. Iya, dan iya. buku saya baca juga. Jadi memang ini menarik Pak. Kita lihat sekarang dinamika pilkada kita sudah usai. Pemimpin muda kita telah lahir ke depan. Mudah-mudahan Bupati terpilih ya, Pak John Firman Pandu dan Pak Chandra. Apakah lebih memikirkan hari ini bagaimana sektor pariwisata ini menjadi salah satu sektor unggulan di Kota Solo? Gimana Pak Kadis melihatnya? Peluangnya gimana gitu? Menurut saya, menurut hemat kami nih, selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ya. Kabupaten Solo, Pak John Firman Pandu dan Pak Chandra masih memprioritaskan atau program unggulan kepada pariwisata. Program unggulan itu menjadikan pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Solo sebagai prioritas kegiatan pembangunan, insya Allah ke depan bagi beliau. Memang potensi yang didukung potensi yang luar biasa. Bagi kami, kemajuan suatu daerah, ya, terutama sekali Kabupaten Solo di bidang pariwisata, bagi kami nih, kami Ya. bikin tolak ukurnya 4 Ya. tolak ukurnya. Ini Pak Sam nih suka rajin baca, saya terpancing juga untuk rajin belajar kan begitu. Iya. 4 tolak ukur gitu, saya singkat saja H3B. A3B. Ya, Ya. H3B. Ini agak teoritis sedikit, Ya. tetapi ini berdasarkan pengalaman dan kajian lapangan yang selama 2 tahun saya di Kabupaten Solo. Jadi berhasil atau tidaknya pariwisata di satu daerah, khususnya di Kabupaten Solo, H3B. Yang pertama adalah how many. Ya. How many. Artinya berapa banyak sih orang yang datang ke Kabupaten Solo? Iya ya. Banyak nggak atau sedikit nggak? Semakin banyak orang yang datang, berarti makin bagus pariwisata kita. Itu tolak ukur yang pertama. Iya. Ya, how many? Berapa banyak? Oh, makin ramai orang yang datang, semakin bagus pariwisata kita. Tapi semakin tidak ada orang yang datang atau semakin kurang orang yang datang, maka semakin jelek pariwisata kita. Nah, Iya. jeleknya di mana? Nanti kita bahas lagi lebih panjang. Yang pertama, yang kedua, how long? How Iya. long? How long itu maksudnya orang tuh datang ke sini berapa lama sih? Iya ya. Berapa lama? Atau hanya mungkin dia hanya sekedar singgah sebentar, makan siang, kemudian tinggalkan sampah, selfie, berangkat pulang balik. Iya. How long? Artinya apa? Mereka nggak nginap. Nah, mereka nggak nginap di tempat kita. Ya, hanya mau sekedar mobilitas untuk pariwisata, untuk cuci mata, untuk makan-makan bersama, habis itu balik. Kita dapat apa? Kita dapat sampah. Paling dapat apa? Uang masuk. Itu pun tidak seberapa. Itu pun tidak seberapa. Jadi kalau bisa, semakin lama orang berada di tempat kita, maka kemungkinan itu semakin bagus. Iya. Kenapa makin bagus? Tentu berbanding lurus dengan apa mereka mungkin belanja atau nginap, itu mungkin dia bayar hotel, ya, dan lain-lain sebagainya. Pasti banyak itu. Itu 2 tolak ukurnya. Yang kedua, yang ketiga, how much? Iya. How much itu maksudnya berapa banyak sih mereka belanja tempat kita? Iya ya. Nah, tantangannya adalah tantangan yang harus kita jawab itu adalah kita mau jual apa sih yang khas Kabupaten Solo? Iya ya. Apa sih yang mau kita jual? Ada nggak kita yang mau dibanggakan atau mau dijual yang orang lain suka dan tertarik untuk itu? Kalau hanya itu daya alam, oke. Atraksi pertama daya alam dan daya seni budaya masyarakat, orang datang tempat kita. Terus berapa banyak mereka belanja tempat kita?
mau belanjakan uangnya. Ya, misalnya mereka beli produk UMKM, sudah dia menginap, kemudian produk UMKM, makan, minum, makanan tradisional, minuman tradisional kita. Setelah itu ada produk ekraf, cenderamata, penting. Nah, kalau nggak ada itu gimana? Apa yang mereka mau beli? Iya, iya. Terus uang mereka itu apa? Kalau mereka lama dia tinggal sini tapi nggak ada itu, Iya. ya artinya peningkatan ekonomi juga belum tercapai. Iya. Ya, how many, how long, how much yang terakhir. B, benefit. Benefit itu maksudnya apa sih untungnya? Untung yang didapat, outcome yang didapat bagi masyarakat dan bagi daerah. Iya. Pertanyaan yang sering ditanya oleh kawan-kawan sama saya nih, sering kali ditanya, Pak Armen, Pak Kadis, apakah semakin banyak masyarakat atau yang berkunjung ke Kabupaten Solo, wisman baik lokal maupun dari asing ke Kabupaten Solo, berbanding lurus kak dengan pendapatan daerah? Jawaban saya belum tentu. Iya, iya. Belum tentu. Orang banyak datang tempat kita, belum tentu. Belum tentu. Pendapatan daerah sudah berbanding lurus, belum tentu. Kalau bagi masyarakat otomatis. Iya. Kalau pendapatan masyarakat itu otomatis karena mereka akan menginap, kemudian makan, kemudian membeli, belanja dan segala macamnya. Ya. Tentu kita mendorong masyarakat untuk mendirikan pusat-pusat UMKM, kuliner-kuliner dan segala macamnya yang terstandar, ya, yang bagus. Nah, tentu yang standarnya itu maksud saya adalah CHSE. Nah, ini ilmunya panjang lagi nih Mas Zami. CHSE, Clean Line, Healthy, Safety, Environment Sustainable. Nah, ini teorinya panjang lagi. Iya. Kita ada produk unggul, sinergitas antar SKPD Ya, kolaborasi. dalam mensukseskan ini sangat penting. Iya. Kalau menurut Pak Asisten, Solo dengan kondisi Solo yang hari ini, kalau alamnya sejuk, pariwisatanya banyak, apakah akan mampu menjadi magnet pariwisata tingkat regional untuk nasional, regional untuk Kabupaten Solo? Gimana? Internasional kalau bisa. Sebenarnya kalau kita lihat potensi, baik objek destinasi, sebenarnya kita tidak kalah dengan Bali. Tidak kalah dengan Bali. Seperti ya hal yang disebutkan tadi sama Pak Kadis Pariwisata, semua syarat-syarat tujuan itu sudah memenuhi. Apakah itu ada danau, ada kebun teh, ada sawah yang bertingkat atau segala macam. Bahkan kalau kita lihat ke objek lainnya itu mempunyai spesifik yang khusus juga. Nah, ini yang sebenarnya yang perlu kita maksimalkan untuk mengolahnya dan mengelolanya. Nah, ini yang perlu, mungkin ini khusus untuk pemerintah daerah. Untuk kedepannya kita harus fokus lagi. Justru sebenarnya pariwisata ini bisa kita jadikan tujuan utama, bahkan yang lain-lain itu pendukung, misalnya UMKM, TPU-an, atau Delha dan segala macam. Nah, jangan semuanya yang menjadi penggerak. Nah, justru sebenarnya cukup satu kita tetapkan, jadi yang lainnya mendukung. Nah, sehingga menjadi sebuah kenyataan yang kita harapkan bahwa Solo itu jadi tujuan wisata di Sumatera Barat, bahkan sebenarnya nasional. Dan Solo itu memang indah, kan seperti itu. Tentu perlu diinformasikan kepada seluruh masyarakat Sumbar maupun masyarakat Indonesia khususnya. Mampu tidak menjadi magnet Solo ini ke depan di sektor pariwisata? Justru sebenarnya ini tantangan. Kalau mampu sebenarnya itulah tugas kita bersama. Akan kita wujudkan. Hari ini kita akan menggelar Festival Lima Danau. Sejauh mana efek kegiatan ini di mata penggiat-penggiat dan pecinta pariwisata? Oh, ini sangat luar biasa antusiasnya. Dan acara yang berlangsung sekarang itu kita bisa laksanakan. Ini minta maaf aja, ini kami buka-buka rahasia, hanya persiapan 5 hari nih. 5 hari, luar biasa. Tapi memang para penggiat wisata itu, sekali lagi saya bilang, ini juga tanpa IO, Kami gerakkan semua sanggar seni, kami gerakkan Pok Darwis, kami gerakkan para bujang dan gadih, bujang dan gadih untuk ambil alih, dan termasuk juga UMKM yang ada di Kabupaten Solo. Ini kami gerakkan. Tanpa dukungan mereka, ini mustahil kita bisa untuk melaksanakan. Kenapa? Dinas Pariwisata orangnya nggak seberapa, hanya sedikit. Nah, untuk promosi, untuk kegiatan ini paling orangnya cuma sekitar 10 orang, sampai 8 orang, cuma 8 orang. Oleh karena itu,
tentu kami berkolaborasi, bekerja sama, berkooperasi dengan semua stakeholder terkait. Jadi pembangunan pariwisata tadi, seperti yang sampaikan Pak Asisten tadi, nggak bisa jalan sendiri. Tidak bisa hanya, misalnya terlaksana kegiatan itu karena hebatnya Kadis Pariwisata. Bukan. Karena hebatnya pemerintahan daerah, tidak seperti itu, tapi dukungan bersama. Dari dulu namanya ada yang 3 kepentingan yang terkait, itu pemerintah, masyarakat, dunia usaha. Sekarang pentahelik namanya, ada 5. Jadi selain yang 3 tadi tambah unsur pendidikan, penelitian, pengembangan, ya, dan segala macamnya, itu ada unsur yang lain yang tambahannya. Oleh karena itu, memajukan dunia pariwisata, ada yang bertanya kawan-kawan sama kita, itu bukan karena Pak Armin, Pak, bukan Kadis Pariwisata, Pak, tetapi karena para pelaku-pelaku penggiat wisata yang berhasil. Betul, salah satu unsurnya mereka. Betul, tidak. Kalau dukungan pemerintah terbatas. Yang saya lihat sekarang ini dukungan itu sangat adalah dari masyarakat. Ya, dari masyarakat. Tapi boleh nggak saya sampaikan di sini ancaman bagi dunia pariwisata? Ancaman itu saya sampaikan hanya 2 saja. Ya, bagi dunia pariwisata kita, tentu kita harus hindari ini yang 2 nih. Yang pertama masalah sampah. Ya, masalah sampah. Kalau persoalan sampah itu untuk, ini maaf nih, saya berbicara lantang, kalau hanya turis lokal, sampah itu hal-hal yang biasa saja. Artinya kadang-kadang mereka datang ke tempat wisata meninggalkan sampah. Kalau turisnya mancanegara bagaimana? Itu ancaman buat kita. Ancaman bagi dunia pariwisata apabila misalnya turis mancanegara datang, terus di tempat kita itu banyak sampah berserakan. Jangankan di tempat wisata, tapi jalan menuju tempat wisata aja banyak sampah, maka lain kali mereka tidak akan mau datang ke tempat kita. Tapi yang kedua itu pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengelola destinasi-destinasi wisata. Ya, saya kemarin sudah latih mereka semuanya, menambah kapabilitas mereka sebagai Darwis. Ya, harus paham mereka yang standar yang tadi itu, clean line tadi, CHSE tadi, ya, kebersihan, standar kesehatan, healthy, standar keselamatan, safety, serta menjaga lingkungan. Jangan kita rusak lingkungan, jangan. Kalau perlu kita tambah, tanam lingkungan biar asri, biar rapi, biar cantik. Oh, bagus sekali. Sehingga contoh itu pohon-pohon itu bukan yang tumbuh dengan sendirinya, tapi kita tanam. Nah, itu dia standar itu harus kita jaga. Jadi pertama, ini pelakunya, yang kedua masalah sampah. Kalau pelakunya bagus, melayani orang, pandai menjaga tempat wisata, pandai menjaga keselamatan, aspek keselamatan, orang pasti ramai datang ke situ. Pandai mempromosikan, orang pasti ramai dapat situ. Tapi apabila di satu tempat, ya, tidak pandai mereka, atau mungkin menangani turis atau para wisatawan itu dengan kasar misalnya, tidak dengan etika yang baik, orang nggak mau datang sama kita, nggak mau datang sama kita. Sama dengan sampah tadi, kalau sampah banyak nggak mau juga orang datang. Yang terakhir itu tentang keselamatan, itu penting sekali aspek keselamatan. Kalau nggak selamat, orang datang tempat kita, celaka pula orang, besok itu viral langsung, nggak mau orang datang tempat kita. Itu penting, itu kita himbau kepada semua kalangan, ke masyarakat kita, semua Pok Darwis, ayolah kita jaga semua yang kami sampaikan tadi, CHSE itu kita jaga betul, sehingga destinasi-destinasi kita jadi destinasi unggulan, bukan hanya di Sumatera Barat, tapi di Indonesia serta dunia internasional. Saya tutup dengan pantun boleh? Boleh dengan pantun. Nah, naik bukit bawa majalah, berhenti sejenak di bawah tenggah. Ya, naik bukit bawa majalah, berhenti sejenak di bawah tenggah. Terus bangkit tak kenal lelah, demi pariwisata Kabupaten Solok mendunia. Itu dia. Saya minta izin. Saya minta izin. Saya tidak ada waktu lama karena kebetulan saya akan membawa Pak Direktur Ekraf untuk keliling di Danau Talang, Danau di bawah. Pemirsa Samceniago, kami minta ringan kami di salah satu lokasi tempat pariwisata yang ini juga dibangun oleh Bapak mantan Mendagri kita, Bapak Gamawan Fauzi. Mudah-mudahan kita akan memberikan edukasi lain ke depan, karena kita yakini Solo memiliki banyak mutiara yang terpendam. Apabila kini kita poles secara bersama, kilaunya akan memberikan suatu pesona bagaimana menarik orang-orang untuk berinvestasi di Kabupaten Solo, termasuk juga pariwisata. Karena kita pertanian yang bagus, perkebunan yang bagus, seluruh aspek hari ini bisa
kita kembangkan untuk Insya Allah. kuliner yang enak-enak ya Pak. Ujung akhirnya adalah Ya. peningkatan pendapatan masyarakat. Ya, termasuk Kepala Dinas Wisata ganteng ya Pak. Alhamdulillah. Oke Pak, terima Terima kasih. kasih. Terima Ya, kasih. asisten. Ya, Pak Asisten, makasih banyak. Izin. Ya.